kasih Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Makasih Tuhan. Kiarata shite karana mata shonto koro shanda karalama. Santa kaya raha soko mushikiri kete kashini karina. Santa kara soko no shikire mata shanda karala mata kana. Nishikire kata shonto koro santa karala mata kana. Santa karala mashite gayana mata so. Kiarata shikirine me shikirine kata kayara lamata. Nishikirina santa kura shanta karana moto shikarina lamata. Kiana hasondo koshakarana masante karalamata. Kiana haso karana masinara larine mete. Shikirena hashunare mata karala mata nurusi. Kiara hasikirin mahashiki. Sikara hasukur yahasi. Yarahano rahasakara maharahalano. Saka sikire Aurora sanaramaya Saka naharalo amare siraya Sakayamu nara marahaye urusakana marurya hasan naramoya Narusia Urahaire Sikarana Maruria Hasana Ramala Maru Mayare ralaya sirala mayara mahuri sirala urasikarala haye marano Naramaya Naroria la sikere la maya nara Sikaro sira la radikaya Aurora sikere rata sonora
Yarahasi Ramaralo Yarano Rasana Ramaya Oriala Sanaro Rasakayara Manurase Ralamaya Yarahaso Oriala Sanama Narosi Karalo Sikera Hasanoro Mararanoso Rahasamarale Amaru Sikharalaranaya Shira Sakailalaranu Harahasu lekatkan hati kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Lekatkan hati kami. Oshikarano rasakaya mari Tuhan, Tuhan. Tanpa hati kami melekat kepadamu Tuhan, hati ini akan berubah dengan sangat cepat. Dan ujungnya kami jahat dan menjauh dari Tuhan. Tolong semua kami tanpa kecuali, terus buat hati kami melekat kepada hati-Mu ya Tuhan Yesus. Satakaya rasora hasidere namatuku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Ya rahashiti karana ramatusu. Nishikarana mata kiara hasanta karalanu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Satu doa kami malam ini, buat hati kami melekat kepadamu, supaya tidak ada penyimpangan di hidup dan hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu sore hari ini. Saudara, dalam hadirat Tuhan, Anda kalau bawa anak, silahkan bawa ke depan. Kita akan mendoakan anak-anak saudara. Yang lain boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Anak-anak, kalau kalian bisa maju sendiri tanpa orang tua, silahkan maju. Saya merasa Tuhan dorong hati saya dari sejak tadi malam untuk mendoakan anak-anak kita, supaya muncul generasi yang cinta Tuhan, generasi yang mencintai Tuhan lebih daripada semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Come on, lekatkan hatiku. Lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tetapkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lekatkan hatiku, lekatkan hatiku, melekat dengan
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kita akan mendoakan kalian, anak-anak yang sudah didoakan langsung kembali ke tempat semula ya. Orang tuanya juga ada beberapa hamba Tuhan yang mendoakan, tolong selesai didoakan langsung kembali sehingga kita tahu siapa yang masih perlu didoakan lagi. Oke, silahkan dimulai. Yang lain angkat tangan, kita berkati anak-anak kita. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Letakkan hatiku melekat dengan hatimu. Letakkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tempatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Letakkan hatiku melekat dengan hatimu. Letakkan langkahmu sejalan dengan firman-Mu. Tempatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Letakkan hatiku melekat dengan hatimu. Letakkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tempatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Letakkan hatiku melekat dengan hatimu. Letakkan langkahku sejalan dengan firman-Mu.
kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Ada salah seorang bapak gereja pernah berkata, beritakanlah Injil, dan kalau memang sangat dibutuhkan, beritakanlah dengan mengkhotbahkannya. Dia mau berkata, Injil diberitakan sebetulnya akan lebih efektif kalau Injil itu dilihat dan bukan didengar. Saudara sekalian, bicara tentang sesuatu kebenaran akan lebih mudah dibandingkan kita menghidupi kebenaran itu sehingga orang melihat. Tapi saya percaya itu juga bukan perkara yang simple. Tuhan memberikan anugerah kepada kita untuk ambil bagian di masa-masa yang kadang-kadang berat buat sebagian daripada bangsa kita. Masuk tahun 2014, seperti disambut dengan banyak bencana alam yang menimbulkan akan penderitaan yang luar biasa. Di awal tahun kita melihat Semarang juga kena banjir, dan beberapa daerah seperti Kudus, Pati, dan sebagainya, mereka mengalami akan musibah yang cukup parah. Petani yang hampir panen tiba-tiba terendam semua sawahnya, sehingga mereka gagal panen. Kita punya kemampuan terbatas secara manusia, tapi dengan apa yang Tuhan berikan, saya bersyukur bahwa kita ambil bagian. Lalu kemudian Anda masih ingat, minggu lalu tiba-tiba suatu pagi, banyak mobil yang berdebu, dan orang dibuat kaget, karena sekitar tengah malam Gunung Kelut meletus. Saya baru dengar cerita tadi pagi, sebetulnya warga atau aparat setempat, hari itu, malam itu sedang rapat, bagaimana kelak mengevakuasi warga. Di tengah-tengah rapat dan kemudian baru selesai, meletuslah gunung itu. Jadi rapatnya belum sampai dikoordinasi di lapangan, sudah meletus gunungnya. Saudara sekalian, kita bereaksi, kita bukan orang pertama yang ke sana. Teman-teman, saudara-saudara kita di AOC, mereka langsung berangkat ke lokasi dan mereka sudah bergerak. Beberapa hari kemudian, baru kemudian kita nyusul. Kita masuk di areal termasuk yang paling dekat dengan puncak Gunung Kelut. Dan selama 1 minggu ini mereka telah melakukan, teman-teman kita telah melakukan banyak hal yang luar biasa. Saudara, ada desa yang total di sana kita bangun tenda untuk dapur umum, kita tolong warga, mendoakan mereka dan sebagainya. Dan sekarang seluruh desa terbuka buat kita. Kita masih akan melanjutkan bantuan kita. Nanti Anda akan lihat klipnya, rumah-rumah pada rubuh, dan yang masih tersisa itu campuran antara debu, kemudian air, dengan semua kotoran. Dan kalau Anda lihat, praktis tidak bisa digunakan lagi akan rumahnya. Besok kita akan mulai berangkatkan lagi tim, kemudian secara bergelombang Kamis juga. Dan saya masih memberi kesempatan kalau ada di antara saudara yang mau berangkat ikut nolong mereka. Tapi tolong jangan sebagai turis, karena mereka sudah marah. Banyak orang datang bawa kamera, bawa handphone hanya untuk foto. Di beberapa tempat itu mereka beri tulisan, ini tolong jangan hanya untuk difoto, kami butuh bantuan. Dan di desa yang kita layani, dari awal sebetulnya relawannya dari kita sendiri. Dan mereka sangat terbuka, kita membantu juga anggota TNI Polri yang juga sedang bekerja berjuang keras membantu rakyat, karena begitu lahar dingin itu mulai datang, jembatannya ambrol, dan kalau itu sudah muncul terputus komunikasi dengan dunia luar. Harus tunggu sampai ini reda baru mereka bisa melewati lagi. Nanti Anda akan melihat dalam klip ini kondisi yang sebetulnya sedang terjadi. Jadi kalau saudara nanti ingin tergerak ambil bagian, sebetulnya yang pertama kita butuh kendaraan. Tapi tidak semua kendaraan. Kendaraan yang bisa melewati medan yang off-road, yang berat seperti ini. Kalau saudara punya, Anda bisa pinjamkan, kalau bisa dengan sopirnya sekalian. Karena ini membutuhkan akan keterampilan.
Kemudian yang kedua, dibutuhkan kasur tapi yang tipis. Jangan berikan kasur spring bed, tapi kasur yang tipis kalau saudara punya. Kita butuh selimut, kita butuh spray, kita butuh pakaian laki-laki. Pakaian perempuan sudah banyak, pakaian laki yang kurang. Sampai kemarin pakaian wanita yang sedikit mirip laki kita berikan ke yang laki. Jadi kita butuh pakaian untuk para pria. Kita juga butuh sarung, kita butuh sapu, sampo bukan sapu, terima kasih. Kita sampo ya betul karena banyak debu. Kita butuh sampo, kita butuh semprotan air untuk bisa bersihkan rumah. Tapi juga kalau Anda punya genset yang bisa kami pinjam, tolong pinjamkan. Kami butuh sepatu boot juga, karena daerahnya sangat mengerikan. Nanti selesai ibadah, kalau saudara ingin terbeban secara keuangan memberkati, di pintu-pintu ada kotak disediakan, Anda masukkan ke sana, dan kita akan gunakan untuk semua keperluan kita. Saudara, sampai sebegitunya, saya merasa karena sangat dekat dan kita tolong mereka orang-orang yang grateful sekali, dan hati mereka terbuka. Saya dengar cerita menarik. Beberapa hari yang lalu datanglah sekelompok orang-orang FPI, saudara. Dia datang berkata, kami juga mau jadi relawan di sini. Lalu diberitahu, datang aja ke kepala dusunnya. Begitu datang kepala dusun, rakyat semua keluar dan berkata, ini sudah diurusi terang bangsa, kalian pergi saja. Mau bantu kok tidak boleh, marah-marah begitu. Nah, makin melotot gitu, mereka makin marah, diusir. Dan mereka berkata, kita dengan ini saja. Anda bisa bayangkan itu total setahu saya ada 650 kakak di desa itu. Dan saya percaya Tuhan sedang bekerja dengan cara Tuhan yang luar biasa. Selesai ini, kita akan bantu pertaniannya. Kita akan kirim tim juga kecil menyertai akan kelompok ini. Kita akan segera buat akan sebuah percontohan. Karena dulu di Merapi kejadiannya begitu. Semua tanaman salak mereka itu rubuh. Nangis saudara. Karena Anda tahu itu debunya mengandung mineral dan belerang. Yang itu kalau sampai kena di tanah, tanpa ada proses, itu membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk bisa tanah itu digarap kembali. Nah, kita bersyukur kita diberi Tuhan anugerah ada nutrisi yang ajaib. Dan di Merapi itu disiramkan di tanaman salak. Dan dalam beberapa hari itu salak tumbuh lagi saudara. Dan saya tanya tadi, berapa hari butuh proses salak itu tumbuh? 8 hari. Tumbuh lagi. Dan itu membuat kehidupan mereka bergerak dan bergulir lagi. Kita mau coba di sana. Hasil di desa itu yang pertama saya suka durian. Yang kedua saya nggak terlalu happy, bawang merah. Tapi demi mereka, tumbuhkanlah. Toh saya tidak makan, tumbuhkanlah. Kita akan coba lakukan yang terbaik yang kita bisa. Saudara yang mau ambil bagian, selesai ibadah, Anda hubungi Ibu Sarah di depan sini. Nanti akan diatur barang yang Anda mau sumbangkan, tolong taruh di kapel yang di depan toko buku Rema. Masukkan ke sana sebagai bagian dari apa yang kita mau beri. Besok sore akan berangkat tim pertama, tim berikutnya hari Kamis, dan kita akan atur bergelombang supaya kita punya kesempatan lebih banyak lagi untuk menolong mereka. Di Merapi, dari apa yang kita kerjakan, sudah ada jemaat yang luar biasa. Sekarang berapa ya Pak Tim, kalau ibadah rata-rata? 300 orang. Dari hasil apa yang kita kerjakan, 300 jiwa dimenangkan dan mereka ibadah dan cinta Tuhan sampai dengan hari ini. Amen. Saudara sekalian, beritakanlah Injil. Kalau perlu sekali, dengan khotbah. Jadi kalau memberitakan Injil, jangan cari pengkhotbah, itu terakhir sekali. Gospel in action, lebih penting daripada cuma dibicarakan. Lihat dulu klipnya, dari soal banjir sampai Gunung Keluk. Saya berdoa akan menyentuh hati Anda untuk berbuat sesuatu bagi saudara-saudara kita. Sekali lagi, saudara yang mau ambil bagian, apakah Anda mau berangkat, ataukah saudara kirim barang, atau Anda mau ingin membawa persembahan, untuk menolong mereka Anda hubungi kami dan nanti Ibu Sarah akan di depan, saudara bisa bicara dengan beliau untuk penjelasan lebih detail lagi.
Baik, sekarang mari kita lanjutkan. Kita akan buka Wahyu pasal yang ke-6, ayat yang ke-7, dan ayat yang ke-8 dari kitab Wahyu pasal yang ke-6. Ini bagian dari semua peristiwa yang akan terjadi pada akhir zaman. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata. Kalau Anda baca di Wahyu 4, 4 makhluk itu yang pertama wajah singa, yang kedua wajah lembu, yang ketiga wajah manusia, keempat wajah Raja Wali. Berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Saudara, saya percaya akan ada waktunya di mana kematian secara masif akan terjadi oleh karena berbagai macam hal yang terjadi oleh karena roh dari kuda hijau kuning ini. Atau bahasa Inggrisnya digunakan kata the pale horse atau kuda yang pucat. Tapi izinkan saya hari ini mengamati dari sisi yang lain. Kematian itu berdampak apa? Karena sebenarnya kalau Anda membaca yang memberikan warning, peringatan, akan munculnya roh yang membawa begitu banyak kematian adalah makhluk yang keempat, yang wujudnya adalah wajah daripada Raja Wali. Saudara, ini haruslah merupakan sebuah peringatan buat kita. Karena pada akhir zaman ini, Tuhan memberikan warning kepada pasukan Raja Walinya. Yaitu Anda dan saya, bahwa walaupun kita adalah Raja Wali, setan ingin terus membuat kita makan sesuatu yang sebenarnya bukan makanan kita. Salah satu yang saya belajar, Raja Wali tidak makan bangkai. Nah, tetapi mengapa ini merupakan warning akhir zaman? Sekarang mari saya ajak Anda melihat dalam Injil Lukas. Buka dengan saya Injil Lukas. Kalau Anda sampai Injil Lukas, lihat pada pasal yang ke-17. Dan kemudian kita akan mulai baca, mulai ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-37. Saya ingin tunjukkan bahwa ini merupakan ayat tentang pengangkatan. Lukas pasal yang ke-17, lihat pada ayat yang ke-32. Ingatlah akan istri Lot, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa, dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa, dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa, dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, di mana Tuhan? Katanya kepada mereka, perhatikan ya, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Saudara sekalian, Tuhan memberikan sebuah warning, akhir zaman, menjelang yang namanya pengangkatan orang-orang percaya. Akan terjadi yang namanya di mana ada mayat, di mana ada bangkai, di situ berkerumun burung nasar. Saudara, para ahli memperdebatkan ini karena berkata, ini pasti bukan Raja Wali. Karena Raja Wali tidak pernah bergerombol. Raja Wali hanya punya kelompok sangat kecil dan tidak bergerombol. Dan Raja Wali tidak makan bangkai. Tetapi orang lain mengatakan dalam teks aslinya sangat mungkin bahwa ini merupakan Raja Wali. Ketika saya doakan, saya bilang, Tuhan, apa pengertian daripada ayat ini? Dan Tuhan berkata, nak, Raja Wali memang tidak diciptakan untuk makan bangkai. Tetapi akhir zaman, menjelang saat aku mengangkat gerejaku,
akan ada banyak raja wali yang makan bangkai. Saudara, apa yang sebenarnya terjadi? Ada satu pengertian yang juga masih merupakan perdebatan karena sebagian orang mengatakan ini adalah mitos. Tapi selalu kalau Anda perhatikan, Alkitab itu 2-3 langkah mendahului ilmu pengetahuan. Jadi kalau ilmu pengetahuan belum mengiyakan, tidak berarti bahwa Alkitab kita ini salah. Saya bisa beri banyak contoh. Pada abad-abad yang lalu ada seorang yang bernama Galileo Galilei yang berkata, bumi itu bulat. Kalau Anda baca di kitab Yesaya, ada istilah bulatan bumi. Jadi sebetulnya dari dulu Alkitab mengatakan bumi itu bulat. Tapi gereja menafsirkannya berbeda. Bumi itu datar, ujung-ujungnya adalah neraka. Dan karena mereka percaya dogma itu, ketika ilmuwan ini, yang sebetulnya dia percaya apa kata Alkitab, diundang dan disidang. Dan dalam sidang itu dia dipaksa mencabut perkataannya, kalau tidak akan dianggap penyesat dan bisa dipenjara atau dihukum mati. Tapi akhirnya kita melihat seperti kata Alkitab, firman itu mendahului pengetahuan beberapa langkah di depan. Nah, apa sebetulnya perdebatannya? Perdebatannya adalah pada perkataan firman Tuhan yang mengatakan ada satu proses yang namanya pembaharuan kekuatan yang dialami oleh Raja Wali. Alkitab berkata Tuhan membarui kekuatan kita. Tuhan memberikan kemampuan kekuatan yang baru seperti pada burung Raja Wali. Orang mengatakan ada renewing of the strength, pembaharuan kekuatan yang ada pada Raja Wali. Dan inilah yang diperdebatkan, sebuah proses yang sebagian orang meyakininya, sebagian mengatakan belum bisa menerima buktinya. Tapi inilah pengertian yang banyak dimengerti banyak orang. Raja Wali itu pada usia sekian puluh tahun, dia mengalami sebuah kondisi di mana bulu-bulunya mulai rontok. Nah, proses itu proses yang menyakitkan, karena dibutuhkan akan sebuah waktu yang sangat menentukan apa yang merupakan sikap daripada Raja Wali ini. Apakah dia akan membiarkan proses perontokan bulunya itu berjalan sehingga bulu yang baru bisa keluar? Sebagian orang malah mengatakan besar kemungkinan juga kuku dan cakarnya mulai rontok yang lama atau patah. Ataukah dia akan diam saja dan tidak ikut dalam proses itu? Karena waktu dia membiarkan bulunya rontok, tidak semua bulunya bisa rontok dengan sendirinya. Beberapa bagian cukup banyak dari bulunya harus dia cabut sendiri. Dan itu proses yang menyakitkan. Dan ternyata katanya tidak semua Raja Wali mau melakukan semuanya itu. Jika dia tidak melakukan, maka proses peremajaan kekuatan dalam hidupnya tidak pernah terjadi lagi. Maka akibatnya burung Raja Wali ini tiba-tiba jadi burung yang begitu malas untuk bergerak. Kekuatannya mulai menurun, kesanggupannya berburu mulai hilang dan pudar. Biasanya ada beberapa Raja Wali yang mencoba membangkitkan gairahnya untuk berburu lagi. Dengan dia memberikan kepada temannya ini daging segar dari hasil buruan mereka. Sebagian kemudian terbangunkan dengan itu dan dia membiarkan prosesnya berlangsung. Dia cabut yang harus dicabut. Sebagian lagi memilih untuk tidak mengalami kesakitan oleh karena keputusan yang dialami. Saudara sekalian, tapi itu menentukan apakah kemudian Raja Wali itu masih bisa berburu dengan kuat dan dia menangkap akan tangkapan yang segar sebagai hasil buruannya dan dia makan sesuatu yang segar, atau dia memilih pada ujungnya mencari binatang yang sudah mati dan dia mulai makan bangkai. Ketika saya mendoakan ayat ini, Tuhan berkata, "Nak, ingatkan akan anak-anakku. Raja Wali bukan pemakan bangkai. Dia adalah hewan pemburu yang ajaib. Dan dia menangkap yang fresh setiap kali dia makan. Tetapi Tuhan berkata, kalau ada bulu-bulu lama kita yang seharusnya rontok,
Dan itu membutuhkan kita yang mencabutnya dari badan dan hidup kita. Dan mereka berani melakukannya, itu baru akan terjadi. Tetapi kalau ada bulu yang lama, sesuatu di masa lampau, yang mengganggu hidupmu sehingga yang baru tidak bisa muncul, tidak engkau berani cabut dengan paruhmu sendiri, maka proses peremajaan hidupnya akan berakhir. Dan dia tidak akan pernah mampu terbang lagi. Raja Wali yang sehat sangat bahagia melihat badai. Karena dia akan naik tepat di atas badai. Dia kembangkan sayapnya. Dia terbang, dia surfing berselancar di atas badai yang luar biasa. Burung lain ketakutan. Raja Wali yang sakit. Raja Wali yang tidak bisa terbang dengan kuat. Raja Wali yang tidak mau mengalami peramajaan kekuatan dalam hidupnya. Dia akan memilih di bawah dan melihat badai juga sebuah ancaman dalam hidupnya. Saya melihat dalam kehidupan saya, dalam kehidupan banyak orang, berapa banyak sebetulnya apapun yang berkaitan dengan masa lampaumu, yang merupakan bulu yang lama, yang seharusnya Tuhan berkata, cabut nak, karena aku akan memberikan yang baru kepadamu. Tapi kita mengatakan, tidak Tuhan. Terlalu menyakitkan buat aku mencabut apa yang di dalamku sendiri. Dan kita memilih tidak mengalami pembaharuan kekuatan. Ada orang-orang yang bersentuhan, bersinggungan dengan orang lain, kecewa dengan orang Kristen yang lain. Saya baru-baru ini di kota lain di Jakarta ketemu dengan seorang anak Tuhan. Dan dia berkata kepada saya, Pak, kakak saya mundur dari Tuhan. Saya bilang, kenapa? Semua pegawainya yang Kristen penipu semua, Pak. Dia kecewa sekali. Saya berkata, memang banyak orang berharap orang Kristen seperti malaikat. Cuman kita lupa satu ayat. Yesus berkata, orang sakit yang membutuhkan tabib. Jadi saya mau beritahu, mari kita tahu diri. Anda ikut Tuhan karena sadar kita sakit, saudara. Nah, orang sakit, flu-nya nular kemana-mana. Karena itu Anda harus mengerti. Dunia mengharapkan Anda seperti Yesus, Christ-like. Kristen artinya Kristus kecil atau seperti Kristus. Tapi seringkali kita ini belum betul-betul bertobat, masih berobat, saudara. Nah, ketika Anda di ruang tunggu dokter, maka semua tidak ada yang jelas. Ini yang sakit yang mana, yang nganterin yang sakit yang mana, nggak jelas. Antara yang bertobat dengan yang berobat, seringkali nggak jelas. Atau dua-duanya berobat. Yang nganter dan yang diantar. Tapi ini kenyataan. Tapi saya mau beritahu saudara, siapapun yang mengecewakan Anda, dari manusia biasa sampai pendeta paling hebat sekalipun, jangan makan bangkai, saudara. Seringkali kita membiarkan masa lalu itu menggerogoti kita. Dan saya seringkali heran, kalau kita berhadapan, bersinggungan dengan manusia, dikecewakan oleh manusia, selalu Tuhan yang kita korbankan. Teman saya berkata, kakak saya tidak mau ke gereja, Pak. Saya berkata, Tuhan andil salahnya di mana? Yang saya tahu 2000 tahun lalu, bahkan sebelum kita lahir, dia sudah mati, menderita buat kita. Dia berikan semuanya buat kita. Tidakkah itu cukup untuk membuat kita berkata, Tuhan, mataku memang harus dan hanya tertuju kepadamu, tidak kepada yang lain. Sebab apapun yang lama, apapun yang harus dibuang, sebetulnya itu juga bangkai. Dan Raja Wali tidak makan bangkai. Anda harus percaya, Tuhan memberikan yang fresh dan segar dalam kehidupan kita. Kalau saudara orang yang mudah kecewa, kalau kita tidak bisa menang dengan kekecewaan, saya tidak akan berdiri di sini. 20 tahun lebih, 30 tahun lebih, saya melayani pekerjaan Tuhan. Saudara, saya mau beritahu saudara, saya bisa anytime berkata, enough is enough. Tapi saya belajar sesuatu. Saya tidak akan pernah makan bangkai. Yesus berkata, akulah roti hidup, bukan roti basi, saudara. Dan kita makan roti hidup dan bukan bangkai. Yang percaya katakan amin. Ada lelucon sadis yang saya dengar ketika breakfast with Obama. Rupanya beliau stres sih. Saya kalau lihat wajahnya,
cakepan Pak Hasto. Serius. Sudah kucel, rambutnya sudah putih semua, tambah kurus, kasihan. Kalau saya lihat Pak Hasto ini makin segar dan luar biasa. Bebeknya berkembang dengan dahsyat, anak 2 diberkati Tuhan, anak yang paling gede pinter sekali, Indonesia itu pinter sekali itu anak. Dia, menurut saya Pak Hasto lebih berbahagia. Kenapa? Dia bisa kalau pagi makan soto dengan saya, Obama tidak bisa. Makanannya itu roti bagel atau sirak karuan. Itu kalau dilemparkan anjing, kaing-kaing betul saudara. Dan itulah makan pagi dengan Presiden Obama. Pada waktu itu ada seorang anggota Kongres memberikan sambutan. Orang yang sudah tua, dari Partai Republik, dia berasal dari negara bagian Texas. Dan dia cerita pertama kali dia terpilih sebagai anggota Kongres. Kalau Indonesia, anggota DPR. Dan ketika dia terpilih di Texas, dia akan siap ke Washington DC. Orang-orangnya berkata gini dengan dia, kamu siap jadi anggota Kongres. Kamu siap terjun di dunia politik. Saya bilang, kenapa aku nggak siap? Kamu tahu, itu orang-orang politikus itu mengerikan. Sukanya nikam dari belakang. Lalu kemudian dengan tertawa, orang ini berkata, kamu lupa. Aku ini sudah puluhan tahun jadi diaken gereja. Biasa soal tikam menikam dari belakang katanya. Bayangin saudara. Jadi kerja jadi diaken gereja itu buat dia adalah pelajaran. Mungkin kalau Anda mengiyakan gawat ini. Orang DPR, orang kita semua karena kerjaannya belajar tikam menikam dari belakang. Dengar saudara. Kalau Anda kecewa dan terlalu gampang kecewa, kita akan makan bangkai. Saya percaya apa yang Tuhan katakan itu benar. Bahwa kasih setianya itu baru setiap pagi. Belajar setiap hari makan roti hidup. Makan firman Tuhan. Kita mau tidak mau seringkali akan mendengar. Semua berita, keadaan, bangkai-bangkai yang lewat di depan kita. Tapi kita punya kuasa untuk mengatakan, tidak boleh engkau masuk di hidupku. Hatiku tertuju ke Tuhan. Dan aku akan terima makan roti hidup, mana surgawi, setiap hari fresh dari surga. Dan itu akan membuat hidup Anda dan saya, makin hari engkau akan makin kuat. Dan engkau akan mengalami Tuhan yang luar biasa. Ada orang tanya dengan saya, Pak, kelihatannya Bapak kok tidak pernah stres. Kelihatannya. Apakah Bapak stres? Oh ya. Ada hari-hari saya heran, saudara. Saya tidak lagi mikir apa-apa, semalam gak tidur sampai jam 5 pagi. Ya, kerjaan saya berdoa itu saya masih ingat waktu rombongan Pak Victor berangkat ke Israel. Mereka ternyata harus naik bus jam 1 pagi dari sini. Dan tiba-tiba saya gak tahu kenapa. Saya sudah doakan, saya yakin mereka oke. Dan ternyata mereka oke, tapi semalaman itu saya gak tidur. Sambil bingung saya. Dan mau ngapain bingung, saya berdoa. Setiap kali saya coba tutup mata saya, buka lagi. Nggak ada ngantuknya sama sekali. Saya nggak tahu, apakah itu saya stres? Mungkin. Tapi saya nggak merasa saya berpikir sesuatu. Ada yang mungkin di bawah sadar kita. Tapi saya belajar, jangan makan bangkai. Ada waktu-waktu di mana Anda harus perangi, kebaskan semua, lewat lagi, lanjutkan hidup saudara. Dengan sesuatu yang baru, yang berasal dari Tuhan. Sebab sebenarnya hari-hari ini, anugerah dan blessing Tuhan sedang dicurahkan buat anak-anaknya. Jangan makan bangkai. Kalau Anda mendengar orang mengatakan, kamu dengar gak sih begini? Psst, bangkai itu. Kita baca ayat saja. Kamu dapat pewahyuan apa dari Tuhan? Kalau orang mulai berkata, wah, ini rupiah nanti bisa anjlok lagi loh. Bisa begini lagi. Psst, bangkai. Dibahas sedikit tidak masalah. Terus mari kita berdoa. Orang yang ngajak Anda ngomong gosip, ajak doa bahasa roh, sejam aja. Nanti kan gak kuat, kram semua mulutnya. Siapa yang memaksa Anda jalan 1 mil, ajaklah jalan 2 mil dengan dia. Engkau lah kram semua kakinya saudara. Semua yang tidak biasa bicara kebenaran tidak akan pernah tahan
dengan kebenaran. Raja wali tidak makan bangkai. Jangan pernah korbankan Tuhan dengan apapun. Sebagian orang berkata, "Oh Pak, saya bisa streaming." Bangkai kalau di dalammu ada masalah dengan orang lain. Yang salah bukan streamingnya. Loh Pak, kan ada ayatnya Pak. Itu hamba yang sakit itu, perwira itu kan tinggal di rumah. Dan Yesus diminta katakan sepatah kata saja. Anda mau? Itu hamba sudah lagi dying, sekarat mati. Nah itu boleh Anda. Tidak kebaktian, streaming tok boleh. Cukup satu patah kata, terus waras. Tapi Anda tidak lebih dari hamba, budak seseorang. Lihatlah wanita yang 12 tahun pendarahan. Fighting spiritnya luar biasa. Dia gak berkata, "Tolong undangin Yesus dong." Dia jalan, dia merangkak, dia terobos banyak orang. Dan dia berkata, "Asal aku jamah jubahnya, aku akan sembuh." Dan firman berkata, Tuhan menyembuhkan dia seketika. Raja wali tidak makan bangkai. Yang percaya katakan amin. 2 hari ini saya mengalami keajaiban Tuhan. Saya makan roti hidup, fresh, dan bukan bangkai. Kalau saya cerita, saya berharap tidak mengintimidasi saudara. Kalau saya cerita tidak berarti, terus Anda lemes, tepar, berkata, "Ya, kenapa enggak saya?" Seringkali saya tidak tahu jawabannya. I'm trying to, untuk mendapatkan pengertian yang lebih utuh. Tapi sampai sejauh ini, baru ini yang saya mau sampaikan buat saudara, sesuai dengan pengertian yang Tuhan berikan. Saya diingatkan Tuhan sebetulnya, peristiwa sekitar 3 tahun yang lalu. Saudara mungkin masih ingat ceritanya. Pada waktu itu Pak Yusak baru beli mobil baru, Mercy, warna gold, warna emas. Dan waktu itu ada acara Bahtera. Lalu kemudian beliau itu naik mobil itu dengan Bu Yusak dari Bandung ke Semarang. Dia kendarai mobil Mercy yang terbaru. Di tengah jalan, Bu Yusak ngomong begini. Katanya begini, "Yang, ini mobil kok rasanya bukan buat kita." Baru kendarai. Terus Pak Yusak tanya, "Lah buat siapa? Kasihkan Agung aja. Ini suami yang baik." Ya wes. Sampai di Semarang, dia bawa kuncinya begini. Dia bilang sama saya, "Ini loh, katanya buat kamu aja." Dilempar kuncinya gitu. Ya saya sambut dengan sangat halus toh. Set. Maksudnya buat saya, "Ya mas PL. Mercy baru." Wah, saya tidak berdoa tuh, langsung luar biasa. Amin Tuhan. Dahsyat. Siapa nggak suka dikasih mobil baru? Terus saya disuruh bantu ngeluarin barang-barang beliau, termasuk ada pisau buah yang di dashboard bawah itu. Biasanya Bu Yusak tuh kalau jalan jauh bawa buah, terus dia ngiris, dia motong di dalam mobil, makan buah sendiri. Itu pisaunya di situ. Saya bantu ngeluarin barang-barangnya. Sudah, saya mau bawa pulang. Itu 1 hari menjelang acara Bahtera. Saya naik mobil, sudah saya nyalakan, sudah mulai gerak, Roh Kudus berkata gini, "Kenapa kamu bawa pulang? Nanti siapa yang jemput kamu lagi untuk ke bawah? Kenapa enggak kamu taruh di hotel saja sampai acara selesai baru kau bawa pulang?" Saya bilang, "Iya juga ya." Jadi saya bawa ke hotel. Saya temani mereka di hotel. Dah saya parkir, sudah malam itu saudara. Saya masuk kamar saya. Sebelum tidur saya taruh itu kunci di meja sebelah kasur. Saya tidur saudara. Malamnya saya mimpi. Mimpi saya lagi di medan perang. Saya pakai kereta perang. Dan di depan ada musuh luar biasa banyaknya. Tapi saya kaget. Waktu ini jalan, kereta perang jalan, di sebelah saya ada Pak Yusak, ikut perang. Tapi lucu, jadi pasukan infanteri. Lari-lari. Sudah tua nih, nanti bulan Maret ini usia beliau 79. Waktu itu berarti kira-kira 76 umurnya. Lari-lari. Didampingi 2 cucunya. Loh, kok lari-lari aku naik kereta, kok beliau nggak naik apa-apa itu. Lucu lah, orang tua ya mau perang gimana, naik, nggak naik apa-apa. Terus saya bilang di belakang saya ini ada orang yang seperti bawain senjata. Saya bilang, saya butuh ini. Gak ada.
Saya butuh senjata ini, nggak ada. Sampai 3 kali, saya bilang, lu kenapa nggak ada semua? Dijawab, ini bukan tempat, bukan keretanya Bapak. Ini punyanya Pak Yusak katanya. Terus saya bangun, saudara. Saya bangun, sadar saya. Seperti Tuhan berkata, bukan punya Muna, memang itu milik dia. Besok paginya kira-kira 6:30 kalau nggak salah. Belum jam 7 kok. Saya ketok kamarnya, beliau sudah bangun pagi. Dibukain pintu, dia bilang, apa? Saya bilang, maaf, harus ku kembalikan. Saya cerita, mereka bisa terima, mobil saya kembalikan. Kira-kira 3 tahun berjalan, saya diam saja. Ada waktu di mana ada orang ngomong ke saya gini, Pak, saya mau beliin mobil Bapak nih sekarang. Saya bilang begini, saya doa dulu ya. Sampai sekarang nggak dijawab Tuhan, saudara. Jadi itu tawaran, saya nggak pernah iakan. Karena sampai detik ini, Tuhan tidak jawab itu. Saya hadapkan, karena saya dari pengalaman itu, saya nggak berani. Wih, ini otomatis. Enggak ternyata. Loh, saya diberi otomatis dong. Itu buat saya, ternyata tidak. Nah, saudara, ini ceritanya kemudian. Setelah kira-kira 3 tahun, nggak mikir apa-apa. Ya, ini saya ngomong di depan lah. Ceritanya nanti bulan Juni itu saya mau mantu. Gitu aja ceritanya ini. Kok dikeplok itu kenapa ya? Saya sedikit ada sedihnya karena saya pikir umur saya baru 20. Sekarang ternyata kok 19, itu yang saya heran. Anyway, kadang-kadang kita mikir, kita rundingan sampai ke nanti mobilnya mau sewa mobil apa. Lagi bicara begitu, ada suara kecil di hati bilang, kenapa enggak ambil yang baru? Sudah waktunya kamu ganti yang baru. Kapan terakhir Tuhan berikan kamu mobil? Wah, lama Tuhan. 2000 berapa? 2005 kalau tidak salah saya diberi Jaguar itu. Atau 2006 saya lupa. Dan Tuhan bilang, di hati itu kecil sekali. Kenapa enggak kamu cari yang baru? Ya enggak kepikir sebetulnya. Saya bukan penggemar mobil dan kolektor mobil, enggak. Terus saya mulai mikir, mau yang ini atau yang itu. Saya coba timbang, kemudian saya hitung, saya tanya dengan teman. Akhirnya mereka berkata, Pak, kalau yang ini seperti begini, kalau yang itu seperti begini. Timbangannya apa? Saya secara logika aja saya hadapkan ke Tuhan gitu. Lalu kemudian saudara, ada satu peristiwa. Malam sebelum saya ke Jakarta beberapa hari yang lalu, terus kemudian ke Bandung karena Bu Yusak ulang tahun. Saya lagi doa malam itu. Dan kemudian Tuhan berkata begini, nak, ingat peristiwa sekian tahun lalu. Waktu kamu lagi di satu mall dan lihat pameran mobil, ingat aku pernah tanya kepadamu. Dan waktu itu kamu tidak punya uang. Dan aku tanya kalau kamu beriman dengan barang ini, imanmu membutuhkan berapa lama? Saya masih ingat, saya jawab Tuhan, mungkin maksimal 6 bulan lah. Aku bisa dapat ini. Terus dia berkata, besok kamu mau ke Jakarta? Iya. Kamu ingin melihat apa? Ya, lihat ini dan itu, saya bilang. Nah, sekarang posisimu bagaimana? Nah Tuhan, aku bersyukur Engkau sudah memberi aku berkatnya. Jadi tinggal nanti aku berdoa lagi memutuskan tolongi aku. Yang ini atau yang itu. Dan Engkau sudah sediakan uangnya. Dan Tuhan berkata, lebih enak mana nak? Ngotot 6 bulan itu atau sekarang? Saya jawab ini, Tuhan lebih aman buat aku. Seperti tahun lalu. Mau pingin apa-apa, ngotot. Sampai Tuhan berkati, nah itu buat saya. Kalau ini aku tidak aman. Keputusanku salah. Masalah. Saudara, Anda mengerti manusia memang diberi free will. Tapi free will itu membawa kita pada resiko. Resiko apa? Salah. Adam dan Hawa diberi free will. Salah. Yang Tuhan berkata jangan dilanggar. Akibatnya dunia menderita sampai dengan hari ini. Saya bilang, saya nggak ngomong enak mana.
Saya bilang lebih aman buat aku. Dan Tuhan berkata, tapi nak, raja-raja harus belajar menghitung, mendengar suaraku, dan memutuskan. Kalau engkau selalu ingin nyaman yang dulu, bagaimana aku bisa melimpahi dengan yang terbaik? Saya bilang, Tuhan, tolongi aku, supaya aku tidak salah di hadapan. Jadi sepanjang doa itu saya bilang begitu. Dan itu menggetarkan hati saya sejujurnya. Akhirnya saya ke Jakarta. Lihat pilihannya ini dan itu. Dan akhirnya saya berkata, oke, yang ini sajalah. Yang itu karena itu, itu banyak. Yang ini karena ini. Oke lah, saya bilang, yang ini saja. Pasti ada yang penasaran, apa toh Pak? Tidak penting barangnya, saya cerita Tuhan ini. Saya tidak cerita barang, saya cerita tentang Yesusmu. Nah, sudah. Pas ibadah saya sharing. Dan ternyata itu kan di streaming, saudara. Kalau Anda yang bersangkutan di sini, tenanglah. Namamu tidak muncul seperti yang saudara minta. Tapi pada proses seperti itulah, saudara. Dan satu kali Tuhan berikan saya mimpi. Dan mimpi itu mimpi yang aneh sekali. Saya sedang masuk sebuah istana yang besar sekali. Ini tiangnya, saudara. Kira-kira mungkin 3 atau 4 kali tiang Holy Stadium ini. Warnanya kuning emas tapi bening. Saya nggak tahu itu apa. Yang menurut saya itu mungkin emas yang sangat murni total. Bening tapi kuning. Dan itu suasananya, saudara. Di dalam bagian istana itu suasana yang begitu penuh dengan namanya anugerah. The grace of God. Itu isinya orang-orang tersungkur nangis. Karena merasakan anugerah Tuhan itu luar biasa. Dan itu orang dipanggil satu persatu masuk. Saya juga bagian di situ, masuk, nangis. Yang saya tahu ketika saya datang, saya cuma ndelosor tersungkur. Tapi aneh, saya bisa lihat apa yang terjadi. Saya lihat Tuhan duduk di tahta yang gede sekali. Dan di sebelah kanan kirinya itu ada meja kecil, ada seperti bokor dari apa saya nggak tahu, kristal yang gede sekali. Dan dia duduk aneh. Di bokor kristal itu isinya menurut saya itu logam batu mulia mungkin. Mungkin berlian kali, saya nggak tahu. Oh gedenya sejempol saya gini masing-masing. Banyak. Dan Tuhan itu pegang kanan kiri dibuat mainan. Kerecek. Aneh. Wah itu tidak dilemparkan sekali saudara satu. Wah. Bukan kain-kain. Haleluya itu saudara ya. Kalau itu batu kain-kain gitu. Tapi itu menurut saya itu mungkin berlian kali. Banyak orang senang. Waduh saya kapan ya Pak kesana Pak? Tak bawain karung Pak. Nah, justru bawa karungmu itu tidak pernah membawa Anda ke sana. Apa yang kemudian terjadi? Saya cuma ngomong gini, Tuhan, saya bilang, blessing-mu buat aku itu begitu banyak. Dan saya berkata sambil nangis, kok rasanya nggak sebanding Tuhan dengan pekerjaanku. Nggak ada bandingannya dengan yang aku kerjakan. Aku kerjakan itu apa? Engkau berkati aku begitu luar biasa, nggak sebanding. Dan saya bilang, ampun Tuhan, apa nggak terlalu banyak? Untung dia nggak berkata gini, kakean, waduh bubar saya. Tapi Tuhan itu melihat hati, saudara. Kalau Anda pura-pura begitu, kena beneran. Dari hati saya bilang, Tuhan, aku ini tahu diri. Semua yang aku kerjakan juga anugerah-Mu. Engkau melengkapi dengan semua itu karena anugerah. Apa yang ku kerjakan sebetulnya? Nothing. Saya nangis gitu itu. Dia cuma senyum. Dan saya sempat berkata gini, Tuhan, anak-anakmu ada begitu banyak membutuhkan berkat-Mu. Tolongi mereka, saya teriak seperti itu. Dia menganggukkan kepala sambil senyum. Mak tangannya mainan ini. Kretek, dibuat mainan, saudara. Hati yang gak berkata gini, aku balango satu, enggak tuh. Hari itu saya merasa gini, gak imbang ini. Tidak sepadan. Tidak layak aku terima ini. Dan itu atmosfer namanya anugerah, saudara.
besar sekali, sampai itu kayak nekan kita ke bawah. Lalu kemudian dia ngomong, justru hati seperti itu membuat kamu terima yang aku beri. Dan dia ngomong jelas sekali. Dan saya itu gemetar, saudara. Gemetar saya. Dia bilang, aku akan berkati kamu lebih lagi. Ini belum seberapa. Saya bangun. Jam 3 pagi. Gemetar saya, shaken. Saya hanya bisa tersungkur lagi. Saya bilang, Tuhan, semua karena anugerah. Bukan karena aku melakukan sesuatu. Semua karena Engkau. Gak seimbang. Gak seimbang. Beberapa orang berkata, oh nah aku enggak Pak, tak tampani. Nanti kayak iyo. Justru itu bahaya loh. Anda merasa layak itu masalah. Tapi ini gak bisa dibuat-buat. Ini harus keluar dari hati. Saudara tahu proses yang terjadi? Tiba-tiba seseorang beritahu, kontak saya. Dan kalimat pertama yang dia berkata, dia mengatakan begini, Pak, maafkan saya kalau ini dianggap terlalu lancang. Saya kaget. Wih, dia mau ngomong apa ya? Kok sudah minta maaf kalau dianggap terlalu lancang? Saya pikir gini, pertama, dia mungkin ada usulan, atau dia mungkin ada komplain apa, atau mungkin dia ada teguran apa buat saya. Karena kalimat pertamanya, dia minta maaf kalau dianggap terlalu lancang. Lalu kemudian saya bilang, ada apa? Terus dia ngomong gini, saya dengar Pak kesaksian Bapak. Saya nggak nyebut seperti yang saya buat malam ini. Saya nggak nyebut mobilnya apa. Saya nggak nyebut harganya berapa. Nah, dia berkata begini, sudah lama Pak, Tuhan taruh di hati saya untuk belikan Bapak sebuah mobil. Tapi saya takut bahwa saya lancang. Saya tunggu Tuhan, saya diam. Tapi saya mau. Lalu kemudian saya bilang, kenapa kamu pengen belikan saya mobil? Ya pertama Pak, saya sangat diberkati. Dengan apa yang Bapak sampaikan dan ajarkan, itu membangun hidup saya. Dan aku diberkati. Dan kedua, saya tahu ada dorongan Tuhan yang berkata, berkati Diana. Saudara, Alkitab berkata yang satu memberi secara rohani, yang lain membagi secara jasmani. Dan terus kemudian dia berkata, kalau Bapak izinkan, yang kali ini Pak, biar saya yang bayar. Saya bilang, kamu ngerti nggak? Saya mau beli mobil apa dan harganya berapa? Tidak tahu Pak. Tapi saya yakin, saya bisa. Saya yakin saya bisa. Tuhan berkati saya Pak, luar biasa. Saya bilang, oke. Terus saya berkata begini, saya doa dulu ya. Saya diam saudara. Saya bilang, Tuhan, ini apa? Engkau beri aku duit. Sudah, aku bisa beli. Ada orang begini. Ini apa? Dan Tuhan berkata, itu dari aku, nak. Terima. Kaget saya, saudara. Syok. Persis itu omongan dia. Sampai detik ini, saya belum tahu, saudara, penjelasan utuhnya. Tapi saya mau cerita ke saudara, untuk mau berkata, dari pihak Tuhan, ada yang fresh. Tuhan mau beri dalam hidup saudara. Jangan makan bangkai. No. Jangan makan bangkai. Kalau ada yang harus dicabut dari hidupmu, cabut. Kalau ada yang harus diselesaikan, diselesaikan. Kalau ada yang harus dibereskan, dibereskan. Supaya kekuatan kita menyambar, dibaharui Tuhan. Sehingga kita tidak makan bangkai dalam hidup kita. Amin, saudara. Saya nggak tahu. Teman-teman yang tahu proses saya juga, saya bukan orang yang intens. Saya bukan kolektor, bukan penggemar. Nah, gara-gara pembicaraan itu pengen mantu itu Tuhan tiba-tiba bilang, kenapa tidak begini? Ya, saya tidak bisa mengerti. Tapi ini pelajaran. Kalau saudara punya semuanya, tidak berarti Anda bebas
untuk memakai itu seperti yang Engkau mau. Saya ngalami kasus ekstrim. Ada duitnya, nggak kepake. Kalau Anda berpikir, oh kalau ini ada kok, jadi saya bisa pakai dong, saya bisa gunakan dong. Dalam kasus yang saya alami ini, tidak selalu seperti itu. Amen, saudara. Raja Wali tidak makan bangkai. Menjelang Tuhan datang, ada banyak bangkai di sekitar kita. Begitu orang makan bangkai, bergerombol. Raja Wali yang sehat, orang mengatakan eagle flies alone. Raja Wali terbang sendiri. Tapi Raja Wali yang sakit akan bergerombol. Makan bangkai. Dalam waktu sekejap, dia akan mati. Sebab dia tidak pernah diciptakan untuk makan bangkai. Yesus memberi kita dan dia mengatakan dirinya roti hidup. Saya berdoa Anda dan saya makan roti hidup setiap hari. Yang percaya katakan haleluya. Tutup Alkitab, mari berdiri sama-sama. Terima kasih Tuhan. Mari angkat. Anda diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan. Dapatkan kaset, VCD, CD, MP3, dan buku-buku rohani dari hamba-hamba Tuhan, Evangelis Yusak Cipto, Pendeta Petrus Agung, Evangelis Iin Cipto, dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Tersedia juga banner dan alat-alat tarian lainnya. Hanya di toko buku Blessed to Bless. Blessed to Bless. Blessed to Bless.